Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad wa tahirin wal mujahidin amma ba'du ibadullah. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan bertolabul ilmi, belajar dan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan menuju ibadah yang barokah. Bersalam kita terhadap sebuah wujud yang kita junjung, yang kita muliakan, Rasulullah SAW, adalah suatu kewajiban mutlak bagi umat yang berwujud kepada sifat Allah. Dalam makom majelis dzikir ma'rifatullah, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia, dalam syiar YouTube Buya Pasaman Timur, kita berbagi ilmu dan wawasan tentang makna hakikat yang ada di dalam setiap perintah Allah, baik perintah langsung syahadah maupun perintah tidak langsung sya'adiyah. Meluruskan ibadah dan tajalli kehidupan seseorang kepada Allah adalah suatu hal yang wajib. Memperjalankan kerohanian diri kepada Allah, itulah yang dikatakan tauhid. Inilah yang jarang kita temui dalam kenyataan. Yang sering, yang nyata kita temui adalah suatu cerita dan alkisah yang dipindah-pindahkan dari guru A ke guru B, dari guru B ke guru C. Ini adalah berdampak kepada tidak adanya perubahan kepada orang yang belajar. Kenapa demikian? Orang yang belajar ini adalah suatu wasilah yang didatangkan kepada orang yang mengajar. Ini adalah orang pilihan, bukan orang bodoh yang datang belajar, atau bukan orang tidak tahu. Karena dari kepintaran dan kebodohan ini tidak memiliki asal usul. Tetapi kalau untuk keyakinan ini memiliki asal usul.
Manusia itu terbuat dari suatu kodrat yang wajib diyakini. Kalau hal yang diyakini itu bukan tergantung kepada kepercayaan. Yakin ini adalah suatu jalan yang wajib diikuti dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, kita melihat dan meninjau kembali kepada perubahan. Di mana dapatnya perubahan oleh seseorang yang butuh ilmu? Perubahan dari mana dasarnya seseorang yang ingin belajar atau mengikuti ibadah atau mengikuti tausiah atau mengikuti sholat, zikir, bimbingan, tuntunan. Tapi ternyata orang yang ingin belajar, dia tidak mendapatkan suatu perjalanan, dia tidak mendapatkan suatu perubahan. Kenapa? Tidak ada memang kesalahan yang disampaikan, atau tidak mungkin ada salah yang disampaikan oleh seorang muqarrabin atau dengan seorang yang dikatakan seorang yang sudah aulia ulama. Tetapi kita tinjau kembali di mana letak tidak terijabahnya sebuah hidayah yang menjadi barokah bagi yang mendengarkan atau yang belajar. Di mana letak terjadinya seolah-olah yang belajar itu tidak mendapatkan perubahan, atau yang mengikuti tidak mendapatkan perubahan lahiriah. Kenapa dituntut perubahan lahiriah? Dunia ini adalah suatu hal yang nyata, yang dinyatakan oleh Allah. Jadi tidak ada pertolongan Allah yang tidak nyata. Ini alam nyata, alam insan. Harusnya segala perbuatan yang kita lakukan kepada Allah itu harus melalui dampak kenyataan dan mengamalkan yang nyata. Nah, kita kan sudah pernah bahas zahiru Rabbi. Setiap zahir atau yang nyata inilah yang akan menuju Tuhan. Kenapa demikian? Karena ini masa insan, masa nyatanya Allah. Tetapi kita tinjau kembali, kenapa keberkahan ini jarang terjadi? Baik kesungguh-sungguhan orang yang belajar puluhan tahun mencari guru, puluhan tahun belajar, tapi kenyataan meskipun seseorang itu yakin dengan masa perjuangan, tetapi kalau dia kembali melihat kepada kenyataan adalah berdirinya suatu rohani yang dipancing oleh seorang guru atau dibukakan jalannya dan diberikan suatu pedoman, tetapi dia tidak memberikan action rohani tadi kepada jasmani, maka jasmani tidak mendapatkan limpahan bukti hidayahnya, bukti barokahnya. Si murid tetap aja seperti itu, atau si jemaah tetap aja. Rata-rata hampir sekian puluh persen itu jemaah ini terpesona dengan pemberi kaji daripada yang dikaji. Lebih terpesona kepada yang memberi kajian daripada yang terpesona kepada kajiannya. Nah, ini pengantarannya perlu kita pikirkan. Di mana letak suatu kurang kesempurnaan tadi sehingga kurang membawa berkah kepada yang belajar atau kepada yang menyimak atau kepada yang mengikuti. Mungkin saya hanya bisa mengingatkan
Yang saya ingatkan adalah sebuah kebenaran tentang syiar. Kebenaran tentang syiar. Syiar ini hati-hati dia bisa menjadi syair. Kalau jadi syair, cerita ini akan bersifat umpama, dan umpama ini bisa mendapatkan suatu gejolak sedih dan gembira. Tetapi kalau syiar, dia akan menjadikan seseorang itu tafakur, timbul kesadaran, kembali kepada kebenaran. Nah, ini syiar. Di situ bedanya dengan syair. Kalau kita sudah menceritakan kepada kehidupan, ini namanya syair. Tapi kalau bercerita tentang yang hidup, itu syiar. Jadi perubahan-perubahan yang akan dialami oleh umat ditentukan kapasitas daripada yang memberikan ilmu, kualitas dan kapasitasnya. Ya, terutama tentu adalah kualitas. Apa kualitas? Yaitu melakukan perintah Allah dalam makomnya Allah. Nah, dalam makom, kalau dalam dikatakan dalam makom itu kodratnya harus jelas. Kodrat diri, kodrat mimbar, dan kodrat kata atau kalam. Kodrat diri, kodrat mimbar, dan kodrat kalamnya ini harus benar-benar tersambung kepada Allah bagi yang memberikan. Dan bagi yang menerima, dia juga harus tahu dengan apa dia terima, kemana dia arahkan, dan kemana akhir masuknya kata itu, sehingga muncullah hidayah, muncullah barokah, muncullah karomah dari kodrat yang disampaikan dengan kodrat yang menerima. Kalau ini memang menjadikan yang hak, benar hak, dia pasti berdampak kepada hidayah, karomah, dan barokah hidup. Pasti ke sana. Kalau dalam kita lihat makom tauhidnya, makom perjalanan. Tapi kalau mimbar ini yang berbicara ini pengetahuannya hanya sebagai podium, pengenalannya masih podium, belum mimbar ini berartikan wahyu. Ini yang mendengarkan adalah orang yang duduk di bara, bukan safnya agama, tapi bara. Bara itu adalah tempat berkumpulnya sekelompok orang. Dan ini tidak ada hasilnya. Cerita itu, kajian itu jadinya amaliyah, cerita yang baik didengar oleh dengan orang yang baik. Tapi mana dampak kepada kekuatan perubahan hidayah, karomah, dan barokah? Tentunya kita melihat kembali kepada kalam yang disampaikan. Mungkin ada pelanggaran hakikat, karena untuk syiar ini kan tabaraka Allah, jamaah. Tabaraka Allah itu menyampaikan amanah Allah. Nah, siapa yang berhak menyampaikan amanah Allah? Seperti apa kebenaran amanah Allah tadi? Kalau kebenaran diri amanah dan ilmu yang amanah, yang diamanahkan, gitu. Jadi kalau kita tidak berdiri pada makom kebenaran, ini akan membuat tidak adanya dampak hidayah, dampak barokah dan karomah, atau sama sekali dikatakan tidak ada perubahan kepada yang belajar. Kajiannya sudah tinggi, meliputi marifat, marifat sudah meliputi rasa dan pandangan. Ini kan sebuah cerita. Tapi yang tempat kita bercerita, pernahkah dia mengalami apa yang kita ceritakan? Dan bagaimana cara dia mengalami?
Nah, ini juga kepastiannya. Maka di sini yang menerima dan yang memberi petunjuk ini harus sama tentang kodratnya. Kalau dikatakan amanah bagi yang memberi, ini harus dia benar-benar dalam masa pensaksian kalau wujud Tuhan pada dirinya, menyampaikan kepada sifat yaitu sebuah wujud lagi bernama jamaah atau murid. Ini harus benar-benar sama-sama di dalam alam Baitullah. Alam Baitullah itu maksudnya apa? Sama-sama dalam kondisi batin di depan Allah. Ya, sama-sama memang dalam kondisi batin di depan Allah. Apa contoh kondisi batinnya? Yang mendengar, dia tahu dari mana datangnya suara itu dan digerakkan siapa dan disampaikan siapa dan perginya kemana, diterima dengan apa dan bersemayam di mana. Ini hal yang wajib terjadi. Ya, ini memang yang wajib sekali terjadi. Nah, kalau ini kita tidak mengerti, dampak daripada kegiatan ini adalah amal sia-sia. Amal sia-sia. Nah, kita perlihatkan contoh. Setiap orang yang ingin belajar, sering kita dengar kata-kata, sudah capek saya Buya, saya puluhan tahun belajar tentang kajian ini, tetapi saya tidak merasakan suatu perubahan. Jangankan perubahan dunia hidup saya, perubahan diri saja itu sudah tidak dapat saya. Tapi saya senangnya mendengar. Karena apa? Saya dalam keadaan stres, lebih bagus saya mendengarkan kajian, hati saya tenang. Tapi hatimu tenang, kajian kamu dengar, tapi bisakah kamu mengalami kebenaran kajian itu? Kalau tidak bisa, berhenti kajian, berhenti ketenangan, muncul lagi kesusahan, muncul lagi kepanikan, muncul lagi kegelisahan. Ini dikibatkan apa? Karena tidak terjadinya hubungan Baitullah antara yang berbicara dengan yang menerima. Entah yang berbicara ini tidak menyampaikan kepada yang berhak menerima kaji dalam diri murid atau jamaahnya, atau mungkin jamaahnya ini tidak menerima dengan kodrat kaji yang sebenarnya, sehingga jatuh kepada keyakinan yang dikendalikan oleh akal. Selesai kaji, selesai keyakinan, habis. Dan kita tetap pada posisi awal mula kita belajar atau mengikuti ilmu kajian, tetap hanya berakhir seperti itu. Kaji ma'rifat, hidup syariat. Nah, ini keberkahnya tidak ada. Allah janji Allah akan didatangkan rezeki itu dari arah yang tidak diduga. Itu tidak terjadi di diri kita. Kenapa? Karena yang kita lakukan di dalam mencapai ibadah tadi belum bertemu dengan rukun syarat yang sah, belum bertemu dengan kebenaran yang sah. Akhirnya begitu terjadi kepanikan, kebosanan, dan meninggalkan kegiatan pengajian. Kenapa? Karena ini berupa kegiatan yang ditinggalkan juga nggak ada masalah, karena memang dari awal tidak barokah gitu. Tapi kalau sudah barokah, sayang kita meninggalkan. Nah, ini baru benar. Sejak saya mengaji, perubahan rohani saya, perubahan hati, perubahan hidup, kehidupan. Nah, ini kan akan terjadi dengan kebenaran antara kedua belah pihak tadi. Kalau si pengajar
berduduk pada makom yang benar dan murid menerima dengan kodrat yang benar. Mana makom yang benar? Di mana turunnya wahyu itu? Ini makom yang benar, makom tempat turunnya wahyu. Makom yang tempat turunnya wahyu itu akan terjadi kalau memang mimbar itu berartikan wahyu. Kalau wahyu itu isinya ilham laduni irhas. Ilham laduni irhas. Nah, ini kodrat yang akan berbicara. Mana ilham laduni irhas? Bermimbar Allah Muhammad kepada Adam, berkalam Allah pada nyawa. Inilah tajalli ayat suci tadi. Dan bersaksilah sebuah wujud saksi yang melihat sifat mengkalamkan wahyu Allah kepada sifat yang lain. Ini hakikat yang sebenarnya bagi yang menyampaikan. Sudahkah kita paham sampai di situ? Sudahkah kita pernah belajar tentang itu? Tapi kalau kita mengajarkan kebenaran, duduk dan merasa kita berpengalaman menceritakan zaman Nabi, zaman Bani, zaman malaikat dan zaman makhluk, zaman demi zaman, tapi yang bercerita itu adalah sebuah umat dan makhluk, ini belum tersambung tauhidnya kepada Allah. Ya, belum tersambung. Kenapa? Dia merasa menceritakan, tapi bukan sebuah kodrat yang bercerita dan dia bersaksi atas kodrat itu. Sudahkah ada pengalaman di situ? Kalau ada, tidak mungkin ada perubahan. Tidak mungkin tidak ada perubahan kepada jemaah atau murid atau yang menyimak. Tapi kalau kita hanya bercerita dan mereka juga tidak paham, mendirikan cerita itu dalam diri, ibarat kita melihat orang makan jeruk. Tahu nggak jamaah, orang makan jeruk nipis, pasti kita yang begidik itu terasa itu gimana gitu. Padahal kita cuma melihat. Nah, kaji itu sebetulnya begitu. Kalau memang aras itu yang dikeluarkan, kekuatan kaji itu, tidak mungkin tidak ada getarannya kepada yang mendengar atau yang menyimak. Ini perlu kita perbaiki, perlu kita luruskan. Kita perbaiki dan kita luruskan. Di ceramah itu ada nasib umat. Umat juga begitu. Belajarlah mendengarkan cara mendengarkan ceramah. Tanyakan kepada orang yang mengerti. Bagaimana menerima kaji, Pak Ustadz? Kemana kaji itu dimasukkan? Dengan apa kaji itu diterima? Kalau menerima wahyu, ilham, laduni, irhas, khodam, tidak mungkin pakai akal. Ini mujahadah, ini perjuangan. Kalau kita sampai mendapatkan kemenangan dalam menerima suatu tajalli kaji, marilah kemenangan inilah yang akan menjadi hidayah, menjadi barokah, menjadi karomah. Tapi kalau kita gagal menerima yang hakikat, kita terima dengan syariat, sama artinya kita mendengarkan cerita di balik dinding. Batasan itu masih banyak. Lain kata yang di balik dinding, lain maksud yang kita pikirkan. Kenapa? Haknya kita masih dibatasi oleh dinding bernama ijab. Ini ijabnya belum terbuka, dia tidak qabul. Artinya tidak bisa langsung mendapatkan, tidak berkah. Nah, kedua-duanya harus belajar lagi. Baik yang memberikan kaji, baik yang menerima kaji. Ini harus sama-sama mencari pemahaman
dalam berkodrat terlebih dahulu. Nah, ini yang paling penting. Inilah yang akan berdampak. Nah, kalau memang itu bisa diatur dengan baik, ceramah ini akan berdampak dia. Tapi kalau kita melakukan ceramah ini seperti mukadimah dan setapan saja, ini akan membuat suatu getaran jiwa saja, tidak ada pembuktian kehayat. Kalau getaran jiwanya apa? Daripada ngumpul di warung, saya lebih santai dan nikmat mendengarkan kaji ustaz. Daripada saya main kartu, gaplek, koa, lebih nyimak, lebih enak, lebih tenang saya. Tapi setelah itu bubar, kita akan kembali lagi kepada kegelisahan tadi. Kenapa? Ya karena pelanggaran daripada makna dan hakikat. Makanya kita harus benar-benar belajar, baik belajar memberi kaji maupun belajar menerima kaji. Insya Allah pada jamaah, pada hadirin dan hadirat dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat di seluruh muka bumi ini, itulah kunci kebenaran. Tahu yang menyerahkan, tahu yang menerima. Ini rumus mutlak dalam belajar dan beribadah dan beramaliyah. Kita adalah kodrat yang diperjalankan dari tiada menjadi ada, dari ada kembali menjadi tiada. Artinya harus terbentuk kekuatannya, bukan kita terlena dalam sejarah dan sejarah. Itu himbauan saya. Mati bukan cerita sejarah, tetapi perjuangan menuju kebenaran awal dirimu jadi inna lillahi. Itu yang akan kita tembus. 3 yang akan kita tembus dalam kata inna lillahi. Pertama, inna ilah, aku Tuhan. Ini adalah tembusan yang harus bisa kita dapati. Yang kedua, inna ilaihi, dan sayalah Tuhan yang tersembunyi dan harus dapat kemana kita kembali. Yang terakhir, inna lillahi, aku jugalah yang hidup, hayat. Nah, bagaimana kita mendapatkan kembali kepada hidupnya? Kalau kita bersejarah kembali bagaimana perjuangan mendirikan agama, melakukan penjajahan dan pemusnahan kebatilan di luar tubuh semua kaji, sementara napasmu ke dalam tubuh, pengalamanmu di luar tubuh. Hati-hati. Batasan iman menjaga keburukan dalam merusak kebaikan. Batasan ilmu menyelamatkan kamu dalam perjalanan. Maka dengan itu kita harus kembali langsung kepada kebenaran. Kunci dalam kebenaran nyata benar yang menyampaikan dan nyata benar yang menerima kaji. Dan inilah harus benar-benar dinamakan muzakarah. Nah, itu artinya bermusyawarahnya sebuah hidup, dan kehidupan yang bermufakat disebut jazim atau muzakarah. Mudah-mudahan insya Allah biar kita benar-benar sudah saatnya benar-benar mendapatkan kebenaran Allah pada diri. Bagi yang ingin belajar, silakan menghubungi YouTube Buya Pasaman Timur, dan silakan menelepon nomor saya langsung, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qali di Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dengan nomor 0813 9833 7904 Buya Pasaman Timur. Saya akan ikhlas berbagi, dan marilah kita belajar bertata, berkerama dan beradab melalui grup pengajian yang ditayangkan seminggu sekali dalam Zoom meeting
untuk bertausiah dan bermuzakarah berjamaah dalam bimbingan dan tuntunan. Tentunya yang dibimbing, yang dituntun, yang mau dibimbing dan yang mau dituntun. Bukan ada ilmu atau kita belum berilmu, yang penting mau dituntun atau tidak. Inilah yang perlu ditekankan. Selamatkan anak istrimu, selamatkan keluargamu dengan kamu mengenal Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan berkahlah adanya bagi yang sudah lebih tahu dari saya yang memahami. Saya hanya mengingatkan, jangan lupa. Tetapi yang belum tahu, marilah kita membuka diri untuk belajar. Lupakanlah yang tidak menguntungkan bagi dirimu, lupakanlah yang tidak hak bagi Allah, dan kembalilah kepada kebenaran. Insya Allah, mudah-mudahan sama-sama kita berjuang. Insya Allah, sama-sama kita bermujahadah, berjuang. Insya Allah. Baik hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat, saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Aqaidi dalam makom ilmu tauhid, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita bersama. Silakan menghubungi nomor telepon saya, WhatsApp saya, dalam YouTube Buya Pasaman Timur. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sami'na wa ta'na, belajar di jalan Allah. Karena dengan belajar terhindarlah yang bersifat syirik, meyakini benda-benda ini. La rabi'aniyah fil Islam. Allah tidak meridhoi mengamalkan sesuatu dengan kebendaan di dalam Islam. Ingat itu. Allah akan kufur dan murka kepada orang yang beribadah memiliki perantara. La rahabaniyati fil Islam. Tidak boleh ada perantara apapun alasanmu. Yang namanya benda tetap benda. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.